Bimo Yudo Saputro dilaporkan polisi karena kritik Pemprov Lampung. Salah satu jalannya. Mahfud MD, aparat penegak hukum, jangan ikut-ikut. Bapaknya, Juliman, terasa tersinggung. Dikatain, saya telah salah mendidik anak. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian akan mendukung model protes Bimo atau mendukung Pemprov Lampung yang membabat mereka yang mengkritik tanpa alasan? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Pembangunan adalah merupakan kewajiban pemerintah, mulai pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Ketika ada jalan yang rusak, tidak salah seseorang mengkritiknya supaya pemimpin itu membangunnya, karena mempunyai hak konstitusi untuk memberikan masukan terhadap pemerintah di semua level. Yang terjadi dengan Bimo, mahasiswa Lampung yang kuliah di Australia, mendapatkan perlawanan dari Pemprov, dilaporkan ke polisi karena menyampaikan kritik tajam di media sosial. Tapi Prof. Mahfud MD membackup-nya. Sebenarnya nanti bagaimana duduk perkaranya? Apakah kalian sebagai bagian pendukung dari Bimo atau sebagai bagian yang harus mendukung pemerintah? Mereka yang tidak beres harus ditegakkan. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas, kita analisa bagaimana jalan keluarnya yang terbaik. Pertama kita baca di Suara Merdeka. Kritik Pemprov Lampung, Bimo Yudo Saputro dilaporkan polisi. Mahfud MD, aparat hukum jangan ikut-ikut. Ini adalah sebuah pemberitaan yang terlihat Prof. Mahfud MD sebagai pemerintah pusat serius terlibat dalam penanganan ini. Maksudnya ada seorang anak negeri yang memberikan masukan dengan nada kritik, tapi dilaporkan polisi dan di backupnya. Kemudian yang kedua kita baca di suara.com, Mahfud MD dalami dugaan intimidasi keluarga Bima oleh aparat dan pemerintahan Lampung. Ini serius, tindak lanjutnya Mahfud MD. Maksudnya jangan sampai dalam bahasanya hak konstitusi yang ditampilkan oleh seorang warga negara itu berakhir dengan yang tidak baik, misalkan jeruji besi, tetapi akan didalami dahulu. Selanjutnya di Republika, ayah Bimo Yudo mengaku tersinggung dengan Gubernur Lampung. Ini alasannya. Ayo kalian pilih yang mana? Ketiga-tiganya serius. Kalau begitu kita awali dengan dari Suara Merdeka yang jarang-jarang kita baca. Nanti kita gabungkan dengan suara.com dan yang terjadi di Republika. Kritik Pemprov Lampung, Bimo Yudo Saputro dilaporkan polisi. Mahfud MD, aparat hukum jangan ikut-ikut. Sebuah judul yang kita langsung paham maksudnya. Jakarta, spot suaramerdeka.com, Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara terkait dengan dilaporkannya Bimo Yudo Saputro ke polisi setelah mengkritik daerahnya tak maju-maju. TikTokers Bimo ini melihat banyak kerusakan jalan di daerahnya yang terkesan didiamkan oleh pemerintah daerahnya. Hubungannya dengan jalan-jalan yang rusak ini. Mahfud MD pun ikut berkomentar terkait nasib Bimo yang justru dilaporkan ke aparat penegak hukum secara penegak hukum karena dinilai menghina pemerintah daerah. Seharusnya pejabat punya tanggung jawab moral atas kritik tersebut. Malah sebaliknya, yang dikritik oleh Mahfud MD, pemerintah daerah punya tanggung jawab moral. Bimo ini kan punya hak konstitusi
untuk menyatakan itu, apalagi itu demi perbaikan, ujarnya di kanal YouTube CR66. Bupati itu mungkin tidak mempunyai kewajiban hukum untuk lalu ikut itu, karena itu hanya kritik, bukan laporan ke aparat penegak hukum. Di sisi lain, kepala daerah itu punya kewajiban moral sebagai pemimpin, dan tidak semua pemimpin bisa seperti Bupati Lampung. Ini 14 April, hari Senin, akan melakukan pendalaman. Tentu kita tidak boleh diam jika aparat ikut-ikutan. Kita lihatlah Pak Menko Polhukam. Seperti diberitakan, Bimo Yudho Saputro sebelumnya mengkritik jalan rusak di Lampung yang tak kunjung diperbaiki. Ia menyebut tempat tinggalnya itu tidak maju-maju. Today gua kena intervensi dan merasa melakukan profiling, mencoba mencari-cari kesalahan gue dan memaksa untuk bungkam dengan kebobrokan yang ada, tulis Bimo di media sosialnya baru-baru ini. Mencari perlindungan di negara liberal yang tidak hanya mementingkan satu golongan saja. Lanjutnya, ketika di Australia, jadi dia berani, apakah karena memang posisi dia sebagai mahasiswa di Australia, atau memang karena jauh, atau karena memang daya kritisnya. Kita lihat di tempat lain bahwa Prof. Mahfud MD mendalami dugaan intimidasi keluarga Bimo oleh aparat dan pemerintah Lampung. Ini serius. Jadi tidak hanya itu, tindakan kritiknya juga membuat dia dilaporkan ke polisi di Polda Lampung. Menko Polhukam turut menyoroti hal itu. Bimo ini punya hak konstitusional sebagaimana yang ada di Suara Merdeka tadi. Jadi boleh saja untuk mengkritik hal tersebut. Tetapi yang parah itu kalau kita melihat di Republik ini masih ada waktu. Ayah Bimo Yudho mengaku tersinggung dengan Gubernur Lampung. Ini alasannya, itu yang disampaikan pada awal tadi, karena menyebut bahwa hari ini saya sudah bertemu dengan Wakil Bupati Lampung Timur yang menyarankan kepada saya untuk meminta maaf kepada Bapak Gubernur Lampung atas video viral Bima. Meski demikian, Juliman selaku Bapak Bima Yudho menyesalkan bahasa yang disampaikan Gubernur Lampung Arina Junaidi saat berkomunikasi lewat telepon Wakil Bupati Lampung Timur Azhar Hadi ketika mengklarifikasi masalah video TikToker Bimo. Memang benar, saya merasa tersinggung dengan bahasa Bapak Gubernur yang mengatakan kepada saya via telepon bahwa saya telah salah mendidik anak. Itu yang membuat beliau tersinggung. Dari Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Polisi Zahwani Pandra Arsyad, Kapolres Lampung Timur, kedatangan ia dan anggotanya ke rumah orang tua Bimo untuk memastikan apakah ada intimidasi atau tidak dari anggotanya. Saya memerintahkan Kapolsek beserta anggota untuk melakukan patroli untuk menciptakan rasa aman dan nyaman untuk keluarga Bapak Juliman sebagai antisipasi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga Bapak Juliman. Itu yang disampaikan aparat. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jadi awalnya sih merupakan kritik dari Bimo yang melihat ini mengapa sih jalan di Lampung Timur kok tidak beres-beres, kok tidak diperbaiki. Dan di situ pemerintah daerah tersinggung dan kemudian berbagai hal, maksudnya mendatangi, dalam bahasanya, nah ini bahasanya selanjutnya, terjadi intimidasi tetapi dikatakan tidak intimidasi. Dan Mahfud MD pun terlibat, maksudnya turun tangan dan sudah antisipasi, maksudnya menyampaikan aparat penegak hukum jangan ikut-ikut. Menurut analisis saya, pertama, bahwa kritik Bimo itu adalah biasa ya. Bimo Yudho itu adalah ya kritik seorang mahasiswa yang posisinya melihat ketidakberesan dalam
pembangunan yang ada di daerah. Civil society itu tugasnya memang mengontrol bagaimana pemerintah, aparat bisa menjalankan tugasnya sebagaimana pada waktu dilantik dahulu. Jadi apa yang disampaikan Prof. Mahfud MD itu betul juga, bahwa BIMO, Yudo itu mempunyai hak konstitusional untuk menyampaikan tersebut. Ini juga menjadi pembelajaran bagi seluruh pemerintah. Jadi teman-teman pemerintah yang pada waktu sesudah kontestasi dilantik itu bersumpah janji untuk membangun daerah. Ketika ada daerahnya yang rusak, taruhlah jalannya, kemudian dikritik, itu seharusnya yang mendengarkan kritikan itu apakah benar atau tidak, bukan sebaliknya. Bukan malahan selanjutnya mengganti, melaporkan hal yang tidak menyenangkan misalkan, ataupun lainnya. Bahwa hak konstitusional itu perlu menjadi perhatian bagi kita semuanya. Ya, kita kan, maksudnya kita itu adalah para pemimpin daerah atau pemimpin di semua level. Pada waktu proses kontestasi di pemilihan kemarin, pemilihan kepala daerah ataupun kepala desa ataupun lainnya, itu kan memang sudah berjanji akan membangun daerah. Sehingga wajar kalau ada yang mengkritik seandainya misalkan jalan sekian lama itu tidak dibangun-bangun atau selalu rusak. Hanya mungkin pada kesempatan ini yang kedua, hanya mungkin seseorang itu akan tersinggung ketika dihadapkan pada kontestasi selanjutnya. Kan kita pahami sekarang itu 2023 pada bulan April, nanti 2024 akan ada sebuah kontestasi sesudah Pilpres Pileg, maka kepala daerah. Kalau ini dibiarkan bisa menjadi catatan negatif terhadap kepala daerah yang running lagi. Tetapi apakah ini ada hubungannya dengan Lampung Timur atau tidak, atau Lampung atau tidak? Ya, yang pasti bahwa siapapun ketika menghadapi suasana kontestasi dan nanti mendapatkan penilaian negatif dari publik, maka pasti akan marah ketika dikatakan negatif terhadap pembangunannya. Kalau saya melihatnya di sini adalah kritik BIMO itu adalah kritik yang super pedas. Aparat pemerintah daerah atau maksudnya pemimpin daerah itu merasa dia sudah membangun, tetapi titik temunya adalah di jalan-jalan yang dikritik BIMO itu kemudian belum dijalankan. Ya wajar dong, setiap kepala daerah itu menjalankan janji-janjinya akan membangun daerah, salah satunya jalan. Mungkin nanti akan ada perdebatan, misalkan ini adalah jalan milik pemerintah pusat sehingga bupati, gubernur tidak mempunyai kewenangan, atau sebaliknya ini adalah jalannya milik pemerintah daerah, misalkan gubernur atau bupati, pusat tidak berwenang. Atau kemungkinan besar kalau menurut saya titik permasalahannya di situ, sehingga jalan yang dia lihat, BIMO sebagai warga negara melihat ada hal yang aneh, ini kok tidak beres-beres. Saya melihatnya ada sebuah komunikasi yang belum terselesaikan antara pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, mungkin loh ya ini. Sebagaimana kalau kita melihat ya, berbagai kebijakan pembangunan yang ada di sungai-sungai yang ada di DKI, dulu kan siapa yang mempunyai kewajiban? Apakah pemerintah pusat atau pemerintah daerah, pemerintah provinsi? Sehingga ini kalau menurut saya yang segera harus diputuskan. Maksudnya adalah pemerintah pusat sama pemerintah daerah bertemu dan kemudian menjalankan atau mengeksekusi apa yang dikritik oleh BIMO, bukan sebaliknya, malahan melaporkan ketersinggungan dan lain sebagainya. Kemudian analisa ketiga, ya semuanya pasti ada kalimat kata ketersinggungan, ya manusia, itu sangat manusiawi, siapapun kalau ketika diolokkan itu sangat tersinggung, apalagi merasa sudah bekerja. Pemerintah daerah merasa tersinggung terhadap kritik BIMO, tetapi BIMO juga merasa tersinggung karena merasa janji, misalkan bupati gubernur tidak sebagaimana yang disampaikan dalam tataran teks pada waktu pelantikan
yang berbeda dengan di lapangannya. Dan ketersinggungan lagi adalah ayahnya Bimo. Ayahnya Bimo sangat tersinggung karena dia Pak Juliman ini merasa dikatain bahwa tidak bisa mendidik anak. Tidak, bahasanya Pak Juliman itu, daripada nanti salah ya, bahwa telah salah mendidik anak. Ini kan pasti juga tersinggung ya, karena merasa anaknya sudah kuliah ke luar negeri tapi dikatakan salah mendidik anak. Tapi di sisi yang lain, itulah ketersinggungan yang muncul. Kalau ketersinggungan kemudian muncul semuanya, maka tidak akan selesai. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menurut saya, ya negara harus hadir. Prof. Mahfud MD bagus ketika menyikapi, tentunya harus dilanjuti oleh para penegak hukum yang ada di daerah. Ketika ada laporan terkait dengan yang sesuai rezim pemerintah daerah, menurut saya tidak harus kemudian dijalankan, kecuali memang ada yang salah. Tetapi kalau ini adalah fakta, ya mengapa itu kemudian menjadi masalah? Dan teman-teman pemerintah daerah, semoga ini adalah sebuah evaluasi. Viralnya ini menurut saya harus semacam pengingat bahwa ayo bekerja lagi, koordinasi dengan pemerintah pusat, dan selanjutnya tidak ada yang disalahkan nantinya. Tetapi semuanya kemudian karena kritik Bimo, semuanya bisa berbenah dan akhirnya endingnya menjadikan kebaikan di Lampung. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.